Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke menghitung determinan dengan ekspansi. Yang pertama kita pahami dulu tentang pengertian minor ya. Jadi jika A merupakan matriks bujur sangkar ya, baris dan kolomnya sama, dan entry kita ambil entry A, I, J gitu ya, di A, maka minor entry A, I, J tadi adalah determinan. Yang diingat adalah determinannya. Jadi minor itu adalah determinan dari sub matriks A atau matriks bagian di A. Matriks bagiannya itu dari mana? Ya dari sini. Matriks A dikurang dengan baris I dan kolom J. Jadi kan I dan J-nya diambil dari entry mana yang kita ambil gitu ya. Jadi baris I-nya kita hilangkan, baris J-nya kita hilangkan, nanti ketemu matriks yang baru. Nah, itu submatriksnya. Tergantung entry A, I, J yang mana yang kita ambil. Nah, selanjutnya bisa dinotasikan minor itu M, I, J misalnya ya. Misalkan entry-nya kita ambil bagian entry 2 kali 3 ya, berarti I-nya itu 2, J-nya diganti 3. Contoh, misalkan ada entry-nya yang mana kira-kira? Kita ambil yang ini saja ya. Nah, ini adalah entry, berarti baris ke berapa? 2 dengan kolom ketiga. Berarti I-nya 2, J-nya 3 gitu ya. Nah, minornya itu apa? Minornya itu adalah determinannya. Determinan dengan menghilangkan baris ini dan kolom ini ya gitu. Jadi kalau kita fokusnya ke entry yang A23 berarti yang dihilangkan baris 2 ini dengan kolom ketiga ini. Nah, ini maksudnya kita hilangkan, nanti akan ketemu jadi minor 23 nya gitu ya. Minor 23 nya ketemunya tinggal 1, 3, 4, 5. Nah, ini determinannya berapa ini? 5 dikurang 12 ya. Jadi sama dengan negatif 7 ya gitu. Oke, itu pengertian minor. Kemudian sekarang kita pahami tentang kofaktornya terkait definisi sebelumnya ya. Kofaktor entry, sekarang kofaktor entry A, I, J diperoleh dari, nah ini negatif 1 pangkat I ditambah J-nya. Tadi kalau 23 berarti 2 ditambah 3, 5. Berarti negatif 1 pangkat 5. Kemudian ini minornya berapa tadi? Ya, tadi kita dapat minornya negatif 7 ya. Kofaktor entry A dinotasikan dengan C, I, J. Oke. Nah, masih dengan contoh yang tadi. Jadi kalau misalkan kita ambil kofaktornya di entry yang ini tadi ya, maka negatif 1 tadi pangkatnya 2 ditambah 3 gitu. Jadi MIJ nya tadi kan kita peroleh negatif 7. Nah, gitu ya. Jadi sama dengan negatif 1 pangkat 5 itu kan tetap negatif 1 dikali negatif 7. Ya, hasilnya berarti 7 ya. CIJ nya berarti ini CIJ, I nya 2, C nya 3. Oke, sorry ya. Gitu ya. Jadi pemahaman dengan minor dan kofaktor sudah kita ingat kembali. Kemudian sekarang penerapannya dalam mencari atau menentukan determinan suatu matriks. Jadi kalau ada matriks 3 kali 3 seperti ini ya, kan kita tahu sebelumnya mencari determinannya dengan hasil kali elementer itu ya. Yang di sini kita tambahkan kolom pertama, di sini kolom kedua gitu ya. Kemudian dicari diagonalnya.
Hasilnya kan seperti ini. Ya. Nah, seperti ini. Kemudian kalau kita kelompokkan, yang ada A satu-satunya yang ini ya, yang ini dengan yang ini. Kita pisah jadinya kan seperti ini. Begitu juga yang ini. Begitu juga yang ini. Nah, di sini kita mengelompokkan yang A11, kemudian di sini A21, A31. Berarti kita fokus ke barisnya ya. Baris ke-1, baris ke-2, baris ke-3. Kolomnya tetap 1. Kolom 1. Nah, ternyata kalau yang ini tadi sesuaikan dengan definisi kofaktor tadi, ternyata determinan itu bisa ditentukan dengan seperti ini, terkait dengan kofaktornya. Ya, tergantung nanti entry atau fokus kita ngambil baris yang mana atau kolom yang mana. Kalau di sini dalam kasus ini ngambilnya baris 1, 2, 3, tapi kolomnya tetap kolom pertama ya. Jadi entry-nya dikalikan dengan kofaktornya, entry-nya dikalikan dengan kofaktornya, entry-nya dikalikan dengan kofaktornya. Gitu. Oke. Nah, kita coba. Kalau ini kita cari determinannya dengan cara yang sebelumnya, berarti di sini kan kita buat kolom lagi ya. Jadi determinan A-nya itu pertama yang ini 1 kali 3 kali 2 itu 6. Kemudian yang ini 12 ya. Kemudian yang ini negatif 20. Ya benar ya. Kemudian yang ini negatif 3 kali 2 6 kali 2 12. Kemudian yang sini negatif berapa itu? 5. Dan yang ini jadinya 6 kali 4 negatif 24 ya, tapi di sini kan jadi positif. Oke. Ya, ini habis, kemudian ini sisa 4 gitu kan. 4 10 dikurang 5 jadi 5 ya, hasilnya 5. Oke, nah sekarang kalau menggunakan kofaktor gimana? Kolom yang pertama saja ya, fokus entry di situ. Jadi kofaktornya, jadi determinan A gitu ya, determinan A. Yang pertama entry yang ini kan 1, berarti kita tulis 1 dikali dengan kofaktor di entry 1 kofaktornya berapa? Kalau di sini berarti negatif 1 pangkat itu kan 1 berarti pangkat 2 ya. Kofaktornya berarti tinggal determinan dari 3 1 5 2. Berikutnya kita tambah ya, kita tambah entry di A21 itu 2 dikali negatif 1, pangkatnya berapa? Itu 2 tambah ini ya, 2 tambah 1 itu 3, berarti pangkat 3. Terus di sini submatriksnya 3 negatif 2 5 dan 2 gitu ya. Oke, kemudian yang terakhir entry 31 berarti 4, di sini negatif 1, pangkatnya berapa? 3 tambah 1 4. Nah, berarti di sini submatriksnya 3 negatif 2 kemudian 3 1 ya. Oke, nah ini kita hitung. Saya pindah di sini saja ya. Yang pertama 1 dikali negatif 1 pangkat 2 berarti 1 ya, 1. Kemudian determinannya berapa itu? 3 kali 2 6
6 dikurang 5, 1. Berarti sini 1 ya. Oke. Kemudian yang kedua ini negatif 1 pangkat 3 pangkatnya ganjil berarti tetap negatif. Dikali 2 berarti negatif 2. Ini negatif 2 ya. Sekarang determinannya 3 kali 2 6, 6 dikurang negatif 10. Berarti 6 tambah 10 16 ya. Tapi kalau di sini dari negatif jadi negatif 16. Yang ketiga pangkatnya genap berarti jadinya positif ya. 1 4 kali 1 4. Determinannya 3 dikurang negatif 6 9 ya. Oke, 9 dikali 4 berapa? 36. Ini 32 ya tadi ya. Karena masih dikali 2. Jadi kalau kita jumlah hasilnya 5 ya. Nah, sama, determinnya sama. Ya mungkin kalau untuk 3 kali 3 lebih mudah dengan cara yang ini ya, hasil kali elementer. Hanya kalau untuk entry yang lebih banyak, misalkan 4 kali 4, 5 kali 5, mungkin lebih efektif jika menggunakan ekspansi kofaktor. Begitu. Jika ada pertanyaan nanti silakan didiskusikan. Terima kasih.